Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ayat 8. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 hingga ayat 8. Di bawah perikop, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini ketong diajar oleh Nabi Yesaya dengan tuntunan tema maksud Tuhan bagi keluarga tanpa keturunan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang ketong baca ini, ketong akan menilik satu persatu apa yang menjadi maksud Tuhan bagi keluarga tanpa keturunan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu Nabi Yesaya menggambarkan bahwa laki-laki
laki-laki dari bangsa Israel yang tidak dapat mempunyai keturunan akibat dikebiri, akibat kecelakaan, ataupun akibat-akibat lainnya yang tidak membuat laki-laki tersebut dapat memiliki keturunan, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Pada masa kini bukan hanya menjadi kesalahan laki-laki, tetapi ada juga permasalahan yang dialami oleh perempuan. Mari kita menilik dengan baik bahwa pada masa itu laki-laki yang tidak memiliki keturunan adalah sesuatu yang sangat mendatangkan duka cita. Keluarga yang tidak memiliki keturunan itu adalah keluarga yang mendatangkan duka cita. Keluarga yang tidak pantas, keluarga yang tidak ada harganya di depan Allah. Itu yang dikatakan oleh orang-orang pada masa itu. Tetapi Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada kita bahwa mereka yang tidak memiliki keturunan, mereka yang dianggap hina, mereka yang dikebiri, mereka yang memang memilih untuk hidup selibat, mereka yang memang memilih untuk child free, yang sekarang ini kita pakai bahasa child free, yang memang punya maksud dan tujuan untuk tidak memiliki anak. Mereka tidak dianggap hina. Bapak, mama, saudara semua yang tidak mempunyai keturunan, saya mau bilang bahwa itu tidak akan menghilangkan arti keluarga itu. Bapak, mama semua tetap adalah keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Tidak ada satupun yang dapat melecehkan apa yang menjadi kepunyaan Allah. Ketika ketong mampu menjaga, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam perenungan ini Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang dianggap hina itu mereka yang menguduskan hari Sabat. Mereka yang terus mengingat hari Sabat. Jadi keselamatan itu ada untuk setiap orang. Setiap orang yang mau menguduskan hari Sabat, setiap orang yang mau melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi tidak ada satupun gambaran keluarga Allah yang buruk, yang tidak pantas, yang tidak layak disebut sebagai keluarga Allah. Bukan karena ketong sonde punya anak, bukan karena ketong sonde mau punya anak. Bukan. Kelayakan dan tidak layak itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang menjadi ketong punya teman-teman punya perspektif yang menghantui ketong semua dapat menggagalkan ketong dalam pengudusan diri bersama-sama dengan Allah. Mari hidup menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang beriman, keluarga yang terus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah bentuk penyertaan Tuhan di dalam keluarga dan bentuk bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.